Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kedatangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu 10 setelah Trinitas 4 Agustus 2024 dengan topik Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Mari kita angkat nyanyian dari BN 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Benar dan Maha Kuasa, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sampai di situ, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang ditetapkan sebagai epistel. Kita membaca dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Kita baca secara responsoria. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus kamu." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari terkasih, sejenak kita dengarkan Warta Minggu ke-10 setelah Trinitatis 4 Agustus 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. 1. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Bungaran Situmorang SP, putra dari Bapak S. Situmorang almarhum, Ibu Eton, alamat Jalan Sepakat Kulim, Jemaat GKPI Air Kulim, Resort Pekanbaru, dengan Agatha Pratiwi Borumunte SPD, putri dari Bapak Sintua Doktorandus AG Munte, Ibu M. E. Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Kenanga nomor 101A, Sektor Padang Bulan 2. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. 2. Anggota jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 4 Agustus 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru keluarga Bapak Karisma Fajar Angkasa Putra Pasaribu, Ibu Agnes Sintia Boru Sinambela, pindah dari HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Alamat Perum Citraland Crystal Garden A2 nomor 11, Sektor Arengka Indah. Bapak Paris Panjaitan, Ibu Lisda Ferawati Boru Sihite beserta 2 orang putra pindah dari HKBP Habinsaran, Resort Habinsaran Sidimpuan. Alamat Jalan Impres nomor 2B, Sektor Arengka Indah. Bapak Oki Bramantio Simamora, Ibu Friskila Boru Simanjuntak, atau yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 13 Juli 2024. Alamat Jalan Sutomo, Asrama Manipol, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 4 Agustus 2024 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Ricardo Aditya, Ibu Cici Andriani Claudia Sitinja. Alamat Jalan Kartini, Asrama Polisi, Blok B nomor 69, Sektor Kompleks Gubernur, pindah ke GPIB Jalan Sumatera. 4. Berita duka cita. Pada hari Senin 29 Juli 2024 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Ferdinand Panjaitan, umur 60 tahun, suami dari Ibu Sondang Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Rawa Bening nomor 1, Sektor Labu Baru Barat, dan pada hari Selasa 6 Agustus 2024 akan diadakan penghiburan
bagi keluarga sekaligus pertangyangan sektor Labu Baru Barat masuk pukul 19.30 WIB. Pada hari Selasa 30 Juli 2024 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Suparyono S. Ginting, umur 69 tahun, suami dari Ibu Rohana Boru Tarigan, alamat Jalan Kapas nomor 11, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Dan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 akan diadakan penghiburan bagi keluarga sekaligus pertangyangan sektor Pintu Angin Sukaterus masuk pukul 19 WIB. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia 1. Pelayanan pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024, Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di HKBP Selat Panjang dalam rangka pisah sambut Uluan Huria HKBP Selat Panjang Pendeta Budiman Telaumbanua STH dan Pendeta Sugara Sangapan Barimbing STH. 2. Sokongan dana diakonia sosial. Hari ini Minggu 4 Agustus 2024 kita mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial melalui amplop khusus dihantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. 3. Pelayanan ke Rutan kelas 1 Sialang Bungkuk. Pada hari Senin 5 Agustus 2024, gereja kita akan mengadakan pelayanan ke Rutan kelas 1 Sialang Bungkuk masuk pukul 9 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Mikael O. Panjaitan STH. 4. Seksi lansia. Hari Selasa 6 Agustus 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. 5. Konferensi Naposo Bulung ke-10 HKBP. Pada hari Kamis sampai dengan Minggu 8 sampai dengan 11 Agustus 2024 akan dilaksanakan konferensi Naposo Bulung ke-10 HKBP di ruang Mensa atau Serbaguna STGH HKBP Seminarium Sipaholon. Agung Andreas Pangaribuan akan mengikuti kegiatan tersebut sebagai utusan pemuda dari gereja kita. Kita doakan konferensi Naposo Bulung ke-10 HKBP dapat berjalan dengan baik. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan kebaktian Padang Sekolah Minggu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 9 WIB. Tempat Taman Rekreasi Alamayang. Dress code, kaos merah, dan celana panjang. Anak-anak wajib membawa botol air minum, serta khusus batita dan horong 1, kelas 1 dan 2 wajib didampingi oleh orang tua. Bagi anak-anak yang ingin mengikuti acara tersebut, dapat mendaftar ke guru horong masing-masing. Pendaftaran dimulai dari minggu ini sampai tanggal 6 Agustus 2024. Diharapkan semua anak-anak sekolah minggu mengikuti acara tersebut dan biaya masuk anak-anak ditanggung oleh gereja. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon, Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif, dan Pesta Parheheon Naposo Bulung.
Pada hari Minggu 11 Agustus 2024, pada kebaktian siang pukul 11 WIB akan diadakan acara pelantikan Panitia Pesta Gotilon, Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif, dan Pesta Parheheon Naposo Bulung. Bunga altar yang merangkai bunga altar untuk bulan Agustus dari sektor Padang Bulan 2. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat kita yang sakit dan dalam pemulihan. Tona Sinode HKBP Distrik 22 Riau, Senin dan Selasa 22-23 Juli 2024. Manda Poton Nahina Holongan, Sude Ruasni Huria HKBP Distrik 22 Riau dengan perantaraan Pendeta Resort. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai. Amin. Sinode HKBP Distrik 22 Riau na di Patupa di hari Senin, Selasa 23 Juli 2024 nani uluhoni amata preses HKBP Distrik 22 Riau maringanan di Hotel Grand Suka Pekanbaru na di dohotan nisude perangkat distrik Majelis Pekerja Sinode atau MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik, MPSD, Panitia Resort, Utusan Sinode Godang, Utusan Sintua, dohot Utusan Ruas Tu Sinode Distrik Sian Ganup Resort. Suang songoni nang Utusan Partohonon, Guru Huria, Bible Pro, dohot Diakones, Torop Nina Mandohoti Sinode Distriki Godangna 202 halak. Tama pasahatota puji-pujian dohot hamuliateon nirohata tu debata si ala denggan mardalan sinodei dibuhai marhite sakramen ulaon nabadia jala di paujung marhite partangyangan. Hasil keputusan natinotopon ni sinode distrik on magabe pangaradeon manomu sinode godang si patupaon ni huriata di ari 2 1 Desember 2024 nanaingro. Denggando mardalan sinode HKBP Distrik 22 Riau on sinondangon ni tema alai paimbaru hamuma dirimuna di bagasan tondi ni rohamuna. Efesus 4 ayat 20 tolu. Dohot subtema di bagasan holong ni Kristus, dohot parsaoran ni tondi HKBP paimbaruhon padan parange hasomalon dohot hatawon ni ruas. Pangula nang institusina lau patuluson ulaon panjaonani debata. Hombar tu aturan peraturan 2002 dung amandemen paupaton nunga di patupa huriata haimbaruon
tarlumobi taringotu haruasoni sinode godang paboa dang be profesional alai nunga pasidohot be sude pandita resot dohot sahalak utusan sinode godang sian resoti. Ia ulaoni sinode distrik Ompason ima agenda tunggal taringotu periodisasi lau mamilit calon preses MPS, MPSD, Badan Audit, dohot panitia pemilihan sinode godang sian HKBP Distrik 22 Riau. Di bagasan parsitutuon dohot panondangioni tondi perbadia nunga tarpilit 5 halak calon preses, 2 halak majelis pekerja sinode atau MPS, unsur pendeta dohot non pendeta, dohot 10 halak majelis pekerja sinode distrik MPSD IMA, onom halak pandita dohot 4 halak sintua. Songoni nang 3 halak nagabe badan audit distrik dohot 2 halak nagabe panitia pemilihan di sinode godang nanaingro. Daftar nama peserta terpilih terlampir. Tatangihon mah saluhut aka naung tarpilit di aka ulaon anggiat di patupa jala di pargogoi tuhata nasida lau mangulahon ulaon na di pasahat tunasida. Marnida bidang ni pakobasion di distrikon tu ari namangihut dirangrangi jala disakapi huriatado lau pakembakon marhite pemekaran distrik ima di regional 2 dohotolu. Anggiat ma marhite pemekarani lam tu apit jala tu dasipna pakobasion di tongani huriata. Di pargogoi jala di pasu-pasu Tuhan debata masaluhut akan naposona dohot ruas ni huria HKBP Distrik 22 Riau on. Amin. Pekanbaru 23 Juli 2024. Tabe Mardongan Tangyang Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Utapea STH MM. Lampiran Sada calon preses HKBP Distrik 22 Riau. Sada Pendeta Henry Banua Area STH MM. 2. Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM. Tolu Pendeta Gilbert E.A. Situmorang MTH. 4. Pendeta Samsir D. Sinaga MTH DM In. 5. Pendeta German Butar-Butar STH. 2. Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP Distrik 22 Riau. Sada Pendeta Juniarman Butar-Butar MDiv utusan Partohonon Pendeta. 2. Sintua Joshua Hutauruk utusan Partohonan Sintua. Tolu Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD HKBP Distrik 22 Riau. A. Regional 1. Sada Pendeta Julianus Sitorus STH MPDK. 2. Sintua Dokterandus Gaya Hutasoid MPD. B. Regional 2. Sada Pendeta Halomuan Dungo Sihombing STH. 2. Pendeta Ramses Sihombing MDiv. Tolu Sintua Robert Lumban Gaul SH. C. Regional 3. Sada Pendeta Baresman Simanjuntak MDiv. 2. Pendeta Baktiar Gultom STH. Tolu Sintua Perlindungan Silaban.
D. Regional Opat. Sada, Pendeta Tongam Siahan. 2. Sintua Songgang Sirait. 4. Badan Audit HKBP Distrik 22 Riau. Sada, Sintua Hidros Antes Simangunsong. 2. Sintua Tony Sinaga. 3. Sintua Edward Jackson Siregar. 5. Panitia Tu Sinode Godang. Sada, Pendeta Hendrik Simanjuntak SSI. 2. Sintua Dokterandus Gaya Hutasoit MPD. Pekanbaru 23 Juli 2024. Tabe Mardongan Tangyang, Preses HKBP Distrik 22 Riau ditandatangani Pendeta Hantus Hutapea STH MM. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi call center. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhanku atas berkat-Mu padaku, keluargaku yang rukun yang beri. Menebus umat manusia
beri. Engkau menebus dosaku dan pengharapan imanku yang kau beri. Harta dunia yang fana yang kami cari ialah itulah surga yang bakal yang kau beri. Yang ku terima darimu, yang ku berikan yang kau beri. Terimalah doa dan sembuh serta nyanyian pujian semua yang kami miliki yang kau beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Masih semangat Amanginang? Semangat? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena perdana masih ya Manginang, dan mungkin pada minggu yang lalu di tanggal 28, tepat di ibadah minggu jam 11, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian tidak masuk di ibadah jam 11, disitulah kami yang Manginang, patadau diri, perkenalan diri, bisa sambut bersama Amang Pendeta Dedi Silaban. Jadi sebelum kita masuk dalam khotbah kita pada minggu hari ini, perkenankanlah kami untuk perkenalan di tengah-tengah kita. Saya yang bernama Pendeta Luxia Maria Borumanik, ibu yang melahirkan Boru Simamora, Inang Simatua, Boru Simanjuntak, suami Pendeta Roni Irfan Siasiagian, dan sekarang beliau melayani di HKBP Raja Wali. Jadi kami yang Manginang, pelayanan atau tempat pakobasion sebelumnya di HKBP Pandau Permai. Holan meret saotik dok, pindah sedikit melayani di gereja HKBP Pekanbaru ini. Kiranya Manginang melalui persekutuan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Horas.
Kita masuk dalam nats khotbah kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-16 dimulai dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan kita, keinginan kita manusia, kalau tidak sesuai dengan kemauan, dapat menjadi alat iblis yang dapat merusak iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga melupakan perbuatan Tuhan yang sudah memelihara kita dan juga memberikan kebutuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat dalam nats khotbah kita pada minggu hari ini, bersungut-sungut. Kita melihat bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu adalah sebuah tindakan atas ketidakpuasan terhadap sesuatu. Hal itu Bapak Ibu sekalian bisa ditandai dengan menggerutu. Hal itu juga bisa ditandai dengan mempermasalahkan pihak lain, mempermasalahkan orang-orang di sekitar kita karena ketidakpuasan diri sendiri. Jadi kalau kebiasaan bersungut-sungut itu merupakan cerminan orang yang tidak bersyukur atas apa yang ada pada dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat orang yang terus hanya kerjanya bersungut-sungut, berarti dia kurang mempercayai, dia kurang bersyukur, menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam dirinya. Jadi bisa dikatakan bersungut-sungut itu merupakan potret
daripada ketidakmampuan seseorang dalam hal bersyukur. Bersungut-sungut amat tidak disukai Allah. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 43 dikatakan demikian. Yesus amat tegas mengatakan dan melarang orang untuk tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu sekalian, di Yohanes 6 ayat 43 Tuhan mengatakan dan melarang. Tegas dikatakan di situ, jangan bersungut-sungut. Karena kebiasaan bersungut-sungut itu seperti yang saya katakan tadi, dia tidak menyadari atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bahkan kalau kita melihat dalam nats khotbah kita pada hari ini, bangsa Israel yang terus bersungut-sungut mendatangkan murka Musa pada saat itu. Untuk itu kita buka dan kita baca dulu Bapak Ibu sekalian di Keluaran 15 ayat 22 dan 23. Sama-sama dulu kita membaca di Keluaran 15 ayat 22 dan 23. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Kita membacanya bersama-sama. 2 ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Kita bisa melihat di situ Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel yang hanya terus bersungut-sungut, apa yang mau kami minum? Karena mereka pada saat itu tidak menemukan minuman yang manis. Yang ada di situ adalah minuman yang pahit. Tapi oleh Allah melalui Musa, air itu diubah menjadi manis. Dan itu berasal dari sungut-sungut mereka. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel berada di Sin, umat itu juga kembali bersungut-sungut atas makanan. Sebelumnya mereka bersungut-sungut atas minuman. Tetapi ketika mereka sampai di daerah Sin, mereka juga bersungut-sungut tentang makanan. Apa yang mau kami makan? Bahkan di sungut-sungut mereka, mereka lebih memilih untuk tetap di daerah perbudakan di Mesir. Mereka lebih memilih tumagon mahami di tanah perbudakani, tumagon mahami di tanah Misiri. Makanan, minuman lengkap. Bahkan mereka Amanginang lebih memilih tempat itu asalkan mereka makan. Daripada Allah menyelamatkan mereka untuk membawa ke tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Hola namar sungut-sungut do bangsa Israel hati-hati. Bangsa Israel yang terus bersungut-sungut. Karena mereka memilih tetap diperbudak. Asallah memperoleh makanan dan minuman. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel melekat sekali mental budak mereka. Mental budak mereka belum sirna dari diri mereka masing-masing. Dan kalau kita baca kitab Keluaran ini, ternyata masih banyak sekali Bapak Ibu sekalian kita temukan situasi yang mana pada saat itu menggambarkan bagi umat Israel senantiasa mereka terus bersungut-sungut dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi mereka, tapi mereka terus bersungut-sungut. Bisa kita lihat dalam nats ini dan bisa kita renungkan Bapak Ibu sekalian.
Melalui firman ini pertama kita diingatkan karakter manusia itu teruji di tempat atau situasi yang sulit. Karakter kita Bapak Ibu sekalian itu teruji ketika kita dalam masa-masa atau situasi yang sulit. Tidak ada karakter manusia yang diuji dalam situasi yang menyenangkan. Tidak ada karakter kita manusia yang diuji ketika dalam masa-masa sukacita, bahagia. Tak ada itu Bapak Ibu. Tetapi karakter manusia diuji ketika kita dalam masa kesusahan, kesulitan hidup. Seperti yang dialami bangsa Israel. Tapi apa respon bangsa Israel? Mereka tidak percaya akan keselamatan Tuhan di balik kesulitan yang mereka alami. Jadi tidak ada jaminan manusia untuk selalu dalam situasi yang tepat dan situasi yang nyaman dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan di Matius 10 ayat 16 dikatakan seperti ini. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu jugalah firman Tuhan yang datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi yang saya katakan tadi, tidak ada ditemukan karakter manusia itu diuji dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi dalam situasi yang sulit. Faktanya memang Bapak Ibu sekalian, kecenderungan umat Israel menyalahkan Tuhan dengan sungut-sungut mereka. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Dan ini jugalah cenderung banyak orang dalam menghadapi persoalan hidup. Hampir sama dengan yang dialami bangsa Israel saat itu. Ketika orang menghadapi persoalan hidup, kecenderungan juga bersungut-sungut. Dan akhirnya menyalahkan orang di sekitar Bapak Ibu sekalian. Bahkan juga bisa sampai menyalahkan Tuhan. Dan kebiasaan dari bersungut-sungut itu adalah salah satu ciri orang yang belum bisa memerdekakan dirinya. Jadi terkadang kita tidak menyadari. Memang gambaran hidup kita seperti bangsa Israel. Yang masih mau bersungut-sungut atas kehidupan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kita masih ragu. Kita masih khawatir Bapak Ibu sekalian. Kita masih takut dan bahkan masih ada yang tidak percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersungut-sungut karena selalu ada yang kurang. Kita bersungut-sungut akibatnya tidak mampu kita untuk menaati firman Tuhan. Terus saya holana huranga kita. Kekurangan. Kita bisa melihat bagaimana kalau ini terjadi terus. Bersungut-sungut kita di tempat kerja kita, di tengah keluarga kita, dimanapun kita berada. Kalau kita hanya terus bersungut-sungut kerjaan kita Bapak Ibu sekalian, apakah bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Apakah kita mampu memecahkan masalah, mendapat jalan keluar kalau kita hanya terus bersungut-sungut? Jadi ternyata bersungut-sungut itu tidak baik. Tuhan mengingatkan bahwa Dia tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Apa yang akan kami makan di sini? Dikatakan bangsa Israel saat itu. Apa yang akan kami minum di sini? Tumagon mak, lebih baiklah kami tetap di tanah perbudakan. Walaupun kami susah, tapi tetap ada makanan.
ada minuman. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, hentikanlah sungut-sungut kita kepada Tuhan. Amin. Sama seperti buku ND nomor 500 tolu ate. Nalo jaho odongaki di bahen hasusaani rade diho adiani sai bereng dopak Jesusi paho ungut-ungut mi paso ungut-ungut mi paso maho paso saritami. Amin. Pasoma ungut-ungut mi. Mari kita menginang, hentikan sungut-sungut kita. Terlebih dalam kebutuhan, sandang pangan dan lain sebagainya yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan sudah menyediakan itu. Karena Tuhan sudah mencukupkan itu jauh di luar pikiran kita manusia. Jadi itu yang terjadi juga dalam hidup kita, Manginang. Kita khawatir, kita takut, kita cemas. Tak terpenuhi itu. Seperti yang dialami bangsa Israel. Mereka takut mati kelaparan. Tapi mereka tidak mengingat baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itu ada juga tips agar kita tidak bersungut-sungut. Yang pertama, melalui firman ini kita diingatkan, mari Bapak Ibu sekalian, kita selalu berpikir secara positif akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berpikir positif, berpikir jernih, berpikir lurus. Agar kita mampu bersyukur. Madok mauliate tutuhani. Bapak Ibu sekalian, orang yang bersyukur akan jauh dari hidup yang bersungut-sungut. Amin. Orang yang bersyukur akan jauh dari hidup yang bersungut-sungut. Sementara orang yang terus bersungut-sungut, dia tidak tahu bersyukur dalam hidupnya. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian, membiasakan diri kita untuk terus bersyukur, untuk terus berterima kasih kepada Tuhan, kita pasti tidak akan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu akan menambah masalah. Kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Kalau terusnya kita muda-mudi Tuhan, remaja Naposo Bulung mungkin, terus kita bersungut-sungut ketika banyaknya tugas-tugas dari guru atau dosen kita. Ya. Kalau hanya bersungut-sungut kita, tidak kita kerjakan, tidak bergerak, tidak action. Apakah kita dapat menyelesaikan itu semua? Tidak. Begitu juga di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita. Ya kalau seorang ibu yang terus hanya bersungut-sungut, gimana ya? Masak apa besok ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Jadi mulu bersungut-sungut dohita manginang. Kalau kita hanya bersungut-sungut, membuat kepercayaan kita itu menjadi down, menjadi jatuh, tidak bersemangat. Imun kita yang tadinya sukacita tinggi, imun kita menjadi berkurang. Wajah kita menjadi kering, murhing terus. Ya, kalau kita terus bersungut-sungut akan memperburuk keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bagaimana kita untuk terus belajar mencukupkan diri kita ini.
Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita pada minggu hari ini. Tuhan mencukupkan makanan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dengan roti dan daging yang Tuhan sediakan pada waktu pagi. Dia akan kenyang makan roti. Dan pada waktu petang, dia akan kenyang dengan memakan daging. Jadi belajar kita untuk mencukupkan diri. Bagaimana kita manusia, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mencukupkan kebutuhan dalam hidup kita. Buhado carata, bagaimana cara kita agar kita mampu mencukupkan diri kita. Selalunya kita manusia ini, Bapak Ibu, lalap nahurang. Ate. Terus kurang. Tak pernah puas. Jadi sikap kita yang tidak puas, yang merasa selalu kekurangan, serta tidak bersyukur, memang hal yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Terus merasa kurang. Jala ingot manginang, kalau kita terus merasa kurang, kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Terus kita memikirkan diri kita, gimana ya, gimana. Orang yang sulit, orang yang susah mengatakan cukup pada dirinya, dia tidak mampu untuk berbagi. Karena dia terus merasa kurang dalam hidupnya. Karena dia terus merasa kurang cukup pada dirinya. Untuk itulah mari kita mencukupkan diri dan bersyukur dalam segala hal. Ini yang diingatkan yang kedua. Mari kita menginang Bapak Ibu sekalian, mencukupkan diri kita agar tidak seperti bangsa Israel yang hanya terus bersungut-sungut karena ketidakpuasan mereka. Dan melalui firman kita pada minggu hari ini, kita juga diingatkan, mari kita menyandarkan hidup dan diri kita kepada Allah, agar kita tetap hidup di dalam hukum dan Taurat Tuhan. Ya. Karena ini juga mampu mengajak kita agar kita tidak bersungut-sungut. Ya. Yesus adalah roti kehidupan. Bagaimana kita percaya kepada Yesus, karena dialah Tuhan sumber kehidupan, karena dialah Tuhan sumber keselamatan yang kekal bagi kita. Ya. Jangan kita sebagai orang percaya, kita hanya menginginkan rotinya saja, tapi kita tidak menginginkan Yesusnya. Kita menginginkan kesembuhan, tapi kita tidak menginginkan Yesusnya. Kita menginginkan kesehatan, tapi kita tidak menginginkan Yesusnya. Itu juga yang terjadi pada nats epistel kita pada minggu hari ini. Orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, mereka tidak seutuhnya. Orang-orang yang mengikut Yesus tidak bisa tawar-menawar. Orang-orang yang mengikut Kristus tidak ada embel-embelnya. Itu juga yang mau diingatkan. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun Bapak Ibu sekalian, kita hidup hanya karena belas kasih-Nya yang kekal. Amin. Itu yang selalu diingatkan bagi kita. Jadi jangan kita mantap mengatakan, saya pengikut Kristus, oke. Tapi hubungan kita kepada Tuhan renggang. Ya. Jangan dikatakan mengikut Kristus, tapi tak mau pikul salib. Jangan mengikut Kristus, kalau hanya mau aman, damai, tentram kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi menjadi pengikut Kristus harus pikul salib. Karena dari situlah Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita.
Sama seperti yang saya katakan tadi, tidak ada ditemukan karakter manusia itu diuji dalam situasi yang menyenangkan, tetapi diuji dalam situasi kesulitan. Karena melalui dari kesulitan itu, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan harus tetap eksis. Ikon takas dua manginang parsaurata dohot tuhatai. Pengenalan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, totalitas kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan bagi kita. Yesus dialah Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Karena apa? Karena hanya Dialah, karena hanya Yesuslah satu figur naolo dipatu toru gabe jolma ibana mate alani hita. Keselamatan yang diberikan bagi Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan minggu hari ini, ekspektasi orang Israel dari tanah Mesir itu bahagia yang hanya berdasar pada soal makanan dan minuman, Bapak Ibu sekalian. Holansian perdagingoni, itulah ekspektasi mereka. Keluar dari tanah Mesir mengikut Kristus hanya untuk kebahagiaan yang sesaat. Tapi firman Tuhan mengingatkan, Yesus do roti hangoluani. Jadi yang harus dikoreksi, yang harus kita evaluasi pemahaman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencari Yesus, yang kita dapatkan bukanlah sebatas roti yang bersifat sementara. Tetapi ketika kita mencari Yesus, mengikut Yesus, ada roti hidup yang membuat kita kenyang untuk selama-lamanya. Amin. Ada vitamin yang membuat kita kenyang selama-lamanya. Ada gizi, ada protein bagi iman kita, membuat kita kenyang selama-lamanya. Dan itu jugalah yang mengingatkan kita, mengajak kita, supaya kepercayaan kita tidak terbatas kepada Yesus. Untuk meminta kekayaan mungkin, jabatan kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Topik minggu kita pada hari ini, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Itu Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang, marilah kita percaya, mempercayakan diri kita seutuhnya, bukan sebatas kehidupan sekarang, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan sebatas kesehatan atau kesembuhan Bapak Ibu sekalian, bukan sebatas makanan, bukan sebatas minuman, tetapi mari kita yakinkan bahwa pemeliharaan Allah itu akan terus tetap dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, tetapi syukurilah segala sesuatu. Syukurilah segala hal di dalam hidupmu. Apapun yang kita alami, suka duka yang kita jalani, kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkaulah yang senantiasa selalu menyertai, melindungi, memberkati kami. Memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan. Pada minggu hari ini, Tuhan hantar tibakan kami
ke rumah-Mu yang kudus ini bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengingatkan kami agar kami tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus selalu sabar, selalu berusaha, selalu rendah hati, menjadi pengikut Yesus. Agar tidak hanya duniawi ini saja yang kami pikirkan, tetapi kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Ajarlah kami Tuhan untuk terus tetap teguh iman kepercayaan kami, agar kami tetap selalu melakukan kebaikan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan yang memberikan kesehatan, umur yang panjang, sukacita bagi setiap jemaat Tuhan. Agar kami terus selalu bersukacita di dalam menjalani hari-hari kami, menjalani kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan. Dan juga di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan para jemaat-Mu, agar mereka selalu bersemangat, selalu mengingat Tuhan di dalam melakukan pekerjaan tangan mereka. Dan dari situlah Tuhan terpancar sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengar bunyi warta jemaat pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah seluruh program itu Tuhan berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui program-program yang ada di tengah gereja-Mu ini. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana jemaat Tuhan dalam pesta ulang mereka, yang mana akan mengantarkan anak mereka, putra-putri mereka. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati. Tuhan berkati kedua belah pihak keluarga besar agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini terbaring lemah di rumah mereka ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka pakai. Dan juga para medis serta keluarga yang membantu mereka dalam proses kesembuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhanlah yang selalu menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Mungkin dalam 1 minggu ini mereka berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Agar mereka semakin bersuka cita di dalam menjalani hari-hari mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil menyimpulkan persembahan yang kedua. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.